Pasutri Agus Komarudin dan Kristina tinggal di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri. Keduanya merupakan guru SD. Agus guru di SDN 1 Babadan Ngancar, Kediri. Dia berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan sang istri Kristina guru di SDN 1 Batangsaren, Tulungagung. Sudah 5 tahun Kristina menjadi guru di sana sejak dirinya diangkat sebagai PNS pada Maret 2019. Pasangan Agus dan Kristina dikenal sebagai guru yang baik dan rajin beribadah serta aktif di gereja. Mereka memiliki 2 anak, Christian dan Samuel. Pada Selasa 3 Desember 2024, Agus memberitahu Ilham, rekannya sesama guru, bahwa Rabu 4 Desember dia tidak mengajar karena harus mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. Agus minta bantuan Ilham mengambil alih kelasnya. Esoknya, sesuai kesepakatan, Ilham mengambil alih kelas Agus. Namun pukul 8:30 pagi, Ilham mendapat informasi dari rekan guru lainnya yang hadir dalam SKB bahwa Agus belum tiba juga di lokasi. Ilham berpikir, mungkin Pak Agus on the way. Tapi kemudian pukul 1:30 siang, Ilham kembali mendapat informasi Agus tidak datang juga menghadiri SKB. Tentu saja Ilham heran sebab Agus dikenal sebagai sosok disiplin dan tepat waktu. Esoknya, Kamis 5 Desember, tidak Ilham saja yang heran, namun juga rekan-rekan sesama guru lainnya sebab Agus tidak datang mengajar, padahal hari itu murid-murid harus ujian. Mereka coba menghubungi HP-nya tapi tidak ada respon. Karena gagal menghubungi Agus, rekan-rekan guru mencoba menghubungi HP Kristina, istri Agus. Tapi sama saja, tidak ada jawaban. Pihak SDN 1 Batangsaren, Tulungagung, tempat Kristina mengajar, berkata, Ibu Kristina sudah 2 hari tidak masuk mengajar. Rekan-rekan Agus kemudian mencari informasi dari guru di SMPN 2 Wates, tempat Christian Wira anak Agus bersekolah. Guru berkata, Wira sudah 2 hari nggak masuk. Kemudian rekan-rekan Agus menghubungi guru di SDN 1 Pandantoyo, Ngancar, Kediri, tempat si bungsu Samuel Putra bersekolah. Lagi-lagi guru mengabarkan, Putra sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Rekan-rekan Agus pun berembuk. Mereka sepakat menugaskan 2 guru yakni Ilham dan Samuji untuk mendatangi rumah Agus. Demikianlah hari itu juga, Kamis 5 Desember, Ilham dan Samuji berboncengan dengan sepeda motor mendatangi kediaman Agus dan Kristina. Dari luar rumah tampak biasa dan sepi, lampu menyala, namun pagar tidak terkunci, rantai pagar hanya dililitkan dan tidak digembok. Ilham dan Samuji masuk. Mereka lihat mobil Avanza milik keluarga tidak ada. Mereka memanggil-manggil Agus dan Kristina, namun tidak ada jawaban. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka. Keduanya sempat ingin pulang, tapi tiba-tiba Samuji melihat ada sesuatu tergantung di samping pintu belakang. Saat diperiksa, ternyata bungkusan berisi lauk. Sepertinya Agus dan keluarga memesan lauk, tapi mengapa tidak mengambilnya? Kini Ilham dan Samuji benar-benar cemas. Mereka menduga ada sesuatu yang buruk menimpa Agus sekeluarga. Ilham pun mengintip ke dalam rumah lewat lubang kecil di samping pintu. Dia lihat pemandangan ganjil. Tumpukan pakaian berantakan di lantai. Dan dari balik tumpukan menyembul tangan manusia yang terlihat pucat dan bernoda merah. Ilham langsung minta Samuji ikut melihat. Keduanya syok. Mereka segera mendatangi tetangga yakni Supriyono yang juga merupakan saudara Kristina dan memberitahu penemuan mengerikan itu. Hal itu segera dilaporkan kepada Polsek Ngancar. Ketika tim kepolisian tiba dan masuk ke dalam rumah, mereka menyaksikan ladang pembantaian. Di bawah tumpukan pakaian di lantai ditemukan jasad Agus, Kristina, dan Christian bersimbah darah. Sedangkan di dalam kamar ditemukan si bungsu Samuel yang meski mengalami luka parah di kepala, tapi masih bernafas. Para korban dibawa ke rumah sakit. Samuel yang menderita luka parah di kepala, dioperasi serta dirawat intensif. Dia berangsur pulih, namun mengalami trauma psikologis berat, takut bertemu orang. Kondisi mental Samuel dimonitor psikolog. Mungkinkah telah terjadi perampokan sebab banyak barang berharga hilang, antara lain HP, uang tunai, dan mobil Avanza milik keluarga. Polisi menanyai warga sekitar, juga pihak keluarga termasuk Supriyono yang merupakan tetangga sekaligus saudara Kristina. Rumah Supriyono hanya berjarak 20 meter dari rumah Agus dan Kristina. Misdi, ayah Kristina, tinggal di rumah Supriyono yang merupakan keponakan Misdi.
Supriyono dan Misdi menjelaskan pada Rabu 4 Desember 2024 sekitar pukul 4 pagi ketika berada di kandang belakang rumah, mereka mendengar suara seperti pukulan keras atau benda patah dari arah rumah Agus dan Christina. Tapi saat itu mereka mengira Agus sudah bangun pagi dan sedang membelah kayu bakar guna membuat air panas untuk mandi anak-anaknya. Supriyono dan Misdi juga mengatakan sebelumnya pada Minggu 1 Desember, adik kandung Christina yang bernama Yusa Cahyo Utomo bersama seorang temannya datang menemui Christina. Usai berkunjung ke rumah Christina, Yusa sempat mampir di rumah Supriyono untuk menemui sang ayah Misdi. Kepada sang ayah, Yusa curhat. Dia kesal sebab mbaknya Christina tidak menerimanya dengan baik. Yusa ingin meminjam uang lagi, tapi dimarahi Christina sebab utang Yusa yang terdahulu belum dibayar. Dari informasi yang dihimpun, polisi curiga Yusa ada kaitannya dengan pembunuhan keluarga kakaknya. Polisi pun mencari pria itu dan berhasil menemukannya di Lamongan. Saat diinterogasi panjang lebar, Yusa mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan. Dia dendam dan sakit hati pada Christina. Namun dia berkelit sebenarnya dia tidak ingin membunuh, tapi hanya ingin mencuri mobil milik Christina. Namun karena dipergoki, akhirnya dia melakukan pembantaian. Berita tentang kekejaman yang dilakukan Yusa pada sang kakak kandung dan keluarga viral. Netizen mengecam kelakuan sadis Yusa. Dasar orang tak tahu diuntung, sudah dipinjami uang belum dikembalikan kok malah mau minjam lagi. Alasan aja itu, padahal kecewa karena gak dipinjami uang. Selalu ngelesnya sakit hati sama korban, cari pembenaran untuk tindak kejinya. Cuma orang gak waras yang mau percaya. Kami lebih sakit melihat kekejamanmu, hukum seumur hidup. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kediri, semuanya terungkap. Begini ceritanya. Misdi memiliki beberapa anak, yakni Christina yang berprofesi sebagai guru dan berstatus PNS, lalu Slamet yang bekerja di Malaysia, dan Yusa Cahyo Utomo yang berbeda dengan kedua kakaknya, hidupnya tak jelas juntrungannya. Yusa pernah menikah, namun telah bercerai dan memiliki satu anak. Dulu dia pernah bekerja sebagai security di sebuah pabrik makanan, namun sudah lama berhenti dan kini bekerja serabutan. Kebiasaan Yusa tidur dan meminjam uang sana-sini, kepada koperasi juga kepada kakak-kakaknya. Di usianya yang sudah 35 tahun, dia masih minta uang saku pada ayahnya. Utang Yusa di koperasi menumpuk 12 juta. Dia sudah meminjam 2 juta dari sang kakak Christina untuk melunasi, namun masih tersisa tunggakan 10 juta. Pihak koperasi mengubernya untuk segera melakukan pembayaran. Yusa pusing 7 keliling. Dia tidak punya orang lain yang bisa dimintai tolong. Harapannya hanya Mbak Christina seorang. Pada Minggu 1 Desember 2024, tumben pagi-pagi dia sudah bangun dan mendatangi rumah Christina. Pinjam uang mbak buat bayar utang. Christina menolak sebab utang Yusa sebelumnya sebesar 2 juta belum dikembalikan. Sakit rasanya hati Yusa. Mengapa kakak kandungnya tega menolak membantu dirinya yang tengah berada dalam kondisi terjepit? Yusa semakin geram ketika dia menanyakan nomor HP Mas Slamet yang berada di Malaysia untuk dimintai duit. Christina tidak memberikan. Apalagi ketika Yusa bertanya tentang keberadaan ayah mereka Misdi yang memang setaunya sudah tidak tinggal dengan Christina. Christina menjawab, "Bapak sudah lama minggat, tinggal di rumah Supriyono." Setelah pamit pulang pada Christina, Yusa mampir di rumah Supriyono untuk menemui ayahnya Misdi. Misdi bilang hubungannya dengan Christina tidak bagus. Bapak minggat karena Christina ngelarang bapak kawin lagi. Yusa merasa Christina menyia-nyiakan ayah mereka. Kebenciannya semakin memuncak. Dia merasa dulu Christina baik, tapi kini berubah sejak menikah dengan Agus. Yusa pun memutuskan melakukan pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Demikianlah pada Selasa 3 Desember 2024 sekitar pukul 10 pagi. Dia menumpang ojek menuju rumah Christina dengan membawa sebuah tas berisi palu milik sang ayah Misdi. Tapi dia tidak langsung menuju rumah Christina, melainkan minta diturunkan di sebuah musola. Di sana Yusa beristirahat dan tidur hingga sekeliling gelap dan orang terlelap. Dia lalu beranjak pergi menuju rumah Christina. Saat itu sudah pukul 1 dini hari, Rabu 4 Desember 2024. Dia mencoba masuk ke pekarangan, tapi pagar yang dirantai terkunci. Agar tidak dikenali, Yusa memakai masker lalu masuk memanjat lewat pagar tembok samping rumah. Dia kemudian mengambil tangga lantas melepas CCTV yang terpasang di luar rumah dan memasukkannya ke dalam tas.
Yusa sempat mengecek mobil Avanza milik Christina yang ternyata terkunci. Lalu dia memutuskan duduk di bangku panjang di samping kamar mandi di belakang rumah. Dia keluarkan palu dari dalam tas. Dia menunggu Christina yang setaunya selalu bangun pagi. Tapi karena mengantuk, dia pun tertidur dengan masker di wajah dan palu di tangan. Pukul 3:30 pagi Yusa terbangun. Christina yang membangunkannya. Wanita itu mengiranya sang ayah Miss D. "Saya Yusa, Mbak," jawab Yusa. Saat itu juga Yusa kembali memohon agar Christina membantunya melunasi utang. Lagi-lagi Christina menolak. Mengamuk, Yusa langsung melakukan pembantaian. Dia palu Christina, Agus, Christian, dan Samuel, lalu menutupi tubuh mereka dengan tumpukan kain. Rinciannya bisa dilihat di kolom komentar. Usai pembantaian, Yusa lantas bergegas mencari barang-barang berharga. Dia ambil kunci Avanza, beberapa HP, handycam, uang tunai, tas Christina, dan tas Agus. Semua barang dia bawa ke garasi dan ditaruhnya di dalam Avanza. Sebelum pergi, dia kembali mengecek korban-korbannya. Christina, Agus, dan Christian terkapar di lantai di bawah tumpukan pakaian. Tapi di mana Samuel? Dia lihat Samuel merangkak, berpindah tempat, berbaring di atas ranjang di kamar. Dia masih hidup, pikir Yusa, lalu menyelimuti tubuh ponakannya itu dengan pakaian, tak tega menghabisinya. Sebelum pergi, di kamar mandi, Yusa membersihkan diri dari bercak darah. Lalu dia mengambil palu, mengunci pintu dapur dari dalam, kemudian keluar lewat jendela samping dan membiarkan jendela terbuka sebagian. Yusa mengeluarkan Avanza dan sebelum pergi, dia tutup kembali pagar rumah. Sekitar pukul 6 pagi di wilayah desa Pekulon, kecamatan Papar, Kediri, tepatnya di anak sungai Berantas, Yusa berhenti dan membuang tas kresek yang di dalamnya terdapat palu, CCTV, dan masker. Yusa sempat-sempatnya memakai mobil curian untuk melayat temannya yang meninggal sebelum dia akhirnya melarikan diri ke kota lain. Dia berniat menjual atau menggadaikan semua barang curian termasuk mobil Avanza. Sebuah HP sudah sempat dijualnya seharga 300.000, uang tunai juga sebesar 300.000 sudah habis dipakai, sedangkan Avanza sudah ditawarkan untuk digadai kepada seseorang, namun kemudian dirinya keburu diringkus polisi. Di persidangan, Arto Doyo, teman Yusa, bersaksi. Menurutnya dia ikut menemani Yusa mendatangi rumah Christina pada 1 Desember 2024 untuk meminjam uang. Saat itu Arto mendengar Yusa minta maaf kepada Christina karena belum bisa membayar utang. Christina mengiyakan. Yusa juga minta nomor HP Slamet yang bekerja di Malaysia pada Christina. Tapi Christina bilang, "Saya nggak punya nomor HP Slamet karena dia ganti-ganti nomor terus. Saya juga bisa komunikasi kalau Slametnya yang nelpon." Yusa juga bertanya, "Bapak mana?" Dan Christina menjelaskan ayah mereka Miss D tidak di rumahnya dan berada di rumah Supriyono. Kemudian menurut Arto, Yusa pamit pulang dan berpesan pada Christina agar mereka saling mendoakan. Tapi Yusa tidak langsung pulang, melainkan bersama Arto mampir menemui sang ayah Miss D yang tinggal menumpang di rumah Supriyono yang bertetangga dengan Christina. Saat itu menurut Arto, Miss D berkeluh kesah pada Yusa. Menurut Miss D, hubungannya dengan Christina kurang baik. Yusa menyarankan agar sang ayah bersabar dan minta dirinya didoakan. "Kalau nanti saya berhasil, saya akan jemput Bapak." Majelis hakim menyatakan terdakwa Yusa Cahyo Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada Agus, Christina, dan Christian, serta percobaan pembunuhan berencana pada Samuel. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Yusa bertentangan dengan norma agama dan sosial. Perbuatan terdakwa sadis yang dilakukan terhadap keluarga sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan di antara korban ada anak-anak. Dan yang tak kalah beratnya, si terdakwa Yusa sudah pernah dihukum. Ternyata selama ini dia merupakan residivis kasus pencurian dan penjambretan. Keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati bagi Yusa. Di persidangan Yusa mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keponakannya Samuel yang masih hidup. Seorang netizen mengomentari, "Semoga Samuel tidak balas dendam." Yusa juga menyatakan ingin menyumbangkan seluruh organ tubuhnya untuk menebus kesalahannya. "Saya berpesan nanti di akhir hidup saya bisa sedikit menebus kesalahan ini dengan menyumbangkan organ saya. Saya hanya ingin bermanfaat di sisa hidup saya. Kalau saya diberikan hukuman mati, saya siap menyumbangkan semua organ saya apapun itu." Ada yang berminat dengan organ Yusa? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.